Selamat datang di video tur rumah gua yang terakhir. Karena akhirnya rumah gua kelar direnovasi. Kita mulai langsung dari bawah. Oke, mari kita mulai turnya. Pandu megangin kamera dong. Luar biasa. Videografer. Karena dia pengen diajak juga ngeliat ya kan. Ini adalah area depan rumah gua. Salah satu yang udah direnov adalah ini. Ini pos satpam ya. Di atas juga ada tempat tidurnya gitu. Jadi kalau mau sambil istirahat juga bisa di atas. Rental PS ada ya? Rental PS. Enggak ada ya? Enggak ada. Bimbel ada bimbel. Ini yang baru ada ini nih. Semenjak rumah kelar direnov. Oh iya tuh. Tiba-tiba ada kucing lagi suka main ke sini tuh. Gimana ada yang punya nih? Gua pikir ada yang punya karena ada kalungnya. Ada kalungnya ya. Tapi Ternyata nggak ada. Si orang rumah yang ngasih. Pandu. Enggak dong. Pandu. Kan cewek, masa Pandu? Hah? Cewek itu. Panduwati. Nah, di area sini ini paling berisik nih kalau pagi nih. Karena ada burungnya Fadil. Fadil tuh kan suka banget main burung ya. Ini ada dua, tadinya cuma satu kan burungnya Fadil kan. Nah, mumpung ada kucing kita kasih makan ya buat kucing. Jangan bang lu, mahal burungnya Fadil mahal bang, jangan bang. Kayak bercanda ya, Panduwati ya. Dia nggak makan burung dia. Nggak makan burung. Dia makan tanoa ya. Kenapa dia makan hewan yang lebih besar? Oke, ini sebelum kita masuk dari bagian bawah rumah, gue mau kasih lihat taman gue dulu. Nah, ini taman gue. Ini pohon Kamboja ini udah ada dari 5 tahun yang lalu. Nah, di sini itu ada sprinkler otomatis ya. Jadi dia menyirami tanaman ini setiap jam 3 atau jam 4 sore. Nanti otomatis si taman ini disirami. Bang, kok gue kayak dengar orang lagi pusing Mobile Legends ya? Enggak, sih perasaan lo doang kali. Ya. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Oke, kita udah ada di area bawah. Tadi sebenarnya masuknya dari depan, tinggal nyambungnya ke sini. Ada kamar buat kru yang mau nginep, ada gudang di sini, ada area buat pohon kucing nyambung dari bawah sampai ke atas, buat Mbak masak di dapur belakang, lampu bisa nyala sendiri. Gokil. Kalau itu sensor ya. Ini buat nunggu, kamar Mbak ada di sana, buat storage itu ada di sini, dapurnya di sebelah situ. Ini kucing semua, ada toilet kucing sebelah sini. Mereka mau minum juga bisa di sana. Kulkas, storage semua, saya semua di area sebelah sini. Dari sini gue langsung bisa nyambung ke sebelah kanan ya, karena cita-cita gue kan gak mau keluar rumah, jadi tempat kerja tuh area sebelah. Cita-cita lu masa gak mau pengen mau ke rumah sih? Keluar negeri dulu kan gitu. Lo ngeper di sini ya? Iya, gue dulu ngeper di situ. Iya tuh kan, pakai karpet, pakai sofa kan. Pakai sofa, iya. Duduk di sini 24 wifi, jam live di sini. Live di situ kan. Sekarang udah berubah semuanya gitu. ada. Karena tempat nongkrong itu ada di bagian di situ belakang sekarang, gitu. Nah, di sini area buat kerjanya. Jadi kalau kita tuh syuting ngapa-ngapain tuh biasanya di Senin, Selasa, Rabu, terus sisanya pada ngedit. Dan tempat buat ngedit tuh ada di sini. Nah, di kita tuh dibuatnya tempatnya enak gitu. Jadi tempat ngeditnya juga enak, mau makan atau mau ngopi segala macam tuh tinggal ke arah sana ya, Du ya. Tinggal keluar ke sana, minta Mbak juga. Semua makanan kita siapin, kita sediain. Mungkin itu juga Fadil makanya nggak pernah pulang ke rumah. Dia maunya di sini aja terus gitu. Ya kan Dil, emang mau di sini terus kan? Iya, emang mau. Itu tuh di kakinya Fadil ada apaan, Bang? Oh, itu itu ini buat aksesoris. Fadil tuh ini apa lagi pengen ini kayak apa aksesoris kaki gitu. Nggak ada, bukan gue yang pasang itu. Kemauan sendiri berarti ya. Kemauan sendiri berarti ya. Kemauan sendiri, bukan gue yang pasang. Inisiatif Fadil memang orangnya. Bukan dia lagi ketiduran di sini terus gue gembok gitu mah. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Gitu. Ya langsung yuk ke sini yuk. Nah, ini area kerja juga ya, nyambung dari yang sebelah situ. Ada tempat buat nunggu di sini buat duduk-duduk sama anak-anak komik, ada tempat buat meeting sama tim. Lalu nah ini buat makannya, mesin kopi ada, microwave ada, terus dispenser ada, itu wireless printer. Kita lanjut ke atas. Ini area gymnya. Ini biasanya gue nge-gym di sini. Biasanya manggil PT juga, tapi PT gue lagi sakit ya. Doain cepet sembuh aja. Ada sarung tangan buat Anissa. Anissa tuh lagi doyan banget boxing. Berapa kali ini dia minta sama PT gue minta diajarin boxing.
awalnya tuh biasa aja, tapi apa namanya, kata PT gue ya lebih semangat gitu. Pas terakhir gue ngeliat dia lagi latihan, dia nonjoknya kenceng banget gitu. Terus gue nanya, kok kamu bisa semangat banget? Dia bilang dia bayangin muka gue. Jadi ya kalau ketawa. Enggak, jadi gue tahu alasan dia bersemangat. Iya. Wah, gitu semangat banget gitu loh. Bahkan kan biasanya dipukul kan, dijambak sama dia. Gitu. Biasa saya jambak pakai sarung tangan. Semuanya gue belinya satu-satu ya, jadi agak nyicil satu-satu ya. Pertama ini dulu, treadmill dulu. Treadmill. Ini gue beli, begitu gue beli treadmill ini, semua influencer di endorse. Kenapa Anda tidak endorse? Gue lihat berapa orang di timeline gue di endorse ini gitu, nih kenapa gue beli gitu. Boleh nggak sih gue juga di endorse? Mau minta juga malu, udah punya ya kan. Ya tapi ya ini gue seneng, emang walking pad ini bagus banget, connect-nya bisa lewat handphone. Terus ada yoga mat juga buat kalau misal lagi pendinginan latihan yoga atau pemanasan. Terus ada timbangan juga di sini. Ada barbell atau dumbbell dari berbagai macam berat ya. Terus di sini ini buat ini yang terakhir kali gue beli nih. Ini buat declining bench press atau mau latihan perut bisa di sini. Yang paling mahal ini nih, yang paling mahal. Wah ini sih. Oh ini mahal banget nih. Gue lagi belajar ini pull up. Pull up apa yang? Pull up tuh gini. Jadi yang ke atas ya, ngangkat tangan ke atas. susah Waduh, banget. Capek banget itu. Si Dovi kan bisa ya. Gue diajarin, gue tuh sama sekali nggak bisa langsung naik. Jadi harus dibantu. Jadi makanya gue suka naruh di sini. Gimana caranya supaya? 1. Udah. Gue baru gitu doang bisanya. Enggak. Coba lo. Itu kan udah lumayan kan, nariknya kan. Coba lo sekarang. Gimana sih? Ngambilnya yang lebar, mana? lebar. Ini? Enggak, lebar. Gini? Ah. Beneran lebar bang? Bener lebar. Gantung dulu. Kakinya dilipat, gantung. Nabrak. Oke, tarik ke atas. Bang nggak kuat bang. Ada dah. Susah kan? Kok bukannya begini bang, pulang bang? Bisa juga gitu sih, cuman Kayak ketek gua kesetut dah. Reja. Beda. Lebih banyak beban beratnya apa yang ini? Tarik ke atas. Ja. Disuruhnya pull up bukan cosplay dong King Kong dong. Gue cuman kuat sekali. Tadi udah 2 kali ya. Coba 3 bisa nggak ya? Atau Nggak bisa udah. Udah. Ya susah banget. Udah bang, udah nggak usah nge-gym bang, capek bang. Tapi anehnya di ruang gym ini, kalau jam-jam segini nih, terutama kayak sore-sore mau ke malam, suka bunyi sendiri alatnya. Maksudnya? Iya bunyi kayak ada yang mainin, tapi gitu. Pas gue liat sih nggak ada. Tapi nggak tahu lah. Yuk kita jalan. Oke, itu tadi area ruang gym. Tadi itu ruang buat tamu sih sebenarnya untuk orang nginep. Dan sekarang kita ada di area ruang tengah. Bang, gue ini kayak denger orang lagi nge-gym dah bang. Asaan lo doang. Nah, di ruang tengah ini biasanya tamu pada berkumpul semuanya duduk di sini. Sofanya baru gua ganti kulitnya karena hancur di grauk-grauk sama kucing. Terus di area sana itu ada kursinya Nisa. Jadi Nisa beli sendiri kursinya. Ini buat tempat kucing naik ke atas lagi. Ada pohon di dalam ruang. Ini pohonnya katanya sih akan coklat gitu, tapi lama-lama karena terbiasa akan jadi hijau lagi. Gue nggak ngerti ya. Sayangnya ada beberapa yang disobekin sama Alea karena Alea doyan metek-metekin pohon, tapi mudah-mudahan nih makin berkembang lah pohonnya. Nonton di situ itu TV gede banget di dalamnya, cuman sekarang jadi jarang dipakai ya karena semuanya pakai laptop, pakai handphone. Tempat buat bake itu pojoknya bake khusus di situ spesial yang suka. Khusus bake. Iya. Khusus bake ada, khusus bake. Kalau lo mau juga boleh sih. Gue sering dipeperin. Terus ada papan buat cakar kucing. Oh, bentuknya kotak mainan gitu ya? Buat dia tempat kucing. nyakar supaya nggak nyakar di sofa. Pertanyaannya, emang bisa? Ya nggak? Kan orang pada sering nanya kan, emang bisa kucing nyakar di tempat khusus? Cara ngajarinnya gimana? Entah kenapa kucing-kucing gue bisa. Jadi nggak usah diajarin, cuma dikasih lihat sekali, tiba-tiba mereka bisa nyakar sendiri di situ. Nah sekarang gue mau bahas dapur nih. Yang direnovasi dibanding yang dulu, kalau di dapur ini terutama adalah bagian islandnya. Island tuh bagian ini nih. Island artinya pulau, jadi dia sendirian sebenarnya. Gue kan nggak suka rumah yang terlalu rame ya. Jadi dia cuman di plester doang gitu kan. Awalnya lo inget nggak dulu kan cuman kayak putih doang ya? Semen biasa gitu kan. Cuman Mbak Imong waktu itu main ke rumah. Terus dia bilang, ini sayang bro, kayak gini dibikin pakai marmer aja gitu.
Nah di kepala gue tuh masih berasa, wah kayak berat banget. Nanti titik sentral rumah gue tuh akan banyak di marmernya gitu. Tapi si Anissa juga bilang, yaudah kenapa nggak cuma pakai marmer juga? Akhirnya gue pakein marmer, taruh di sini. Apa tuh? Itu galon ada yang ngisi. Lalu ini yang menarik nih, ini nih piringan ini nih. Ini buat apa kira-kira? Lu pengen jadi DJ kan? Gak tau gue, kayak buat ngulek, bener gak sih buat ngulek ya? Ini buat tatakan juga sih, kadang buat katanya bisa buat roti juga, buat motong daging juga bisa. Cuman yang lucu adalah dulu tuh gue punya lampu kan di pojokan sana kan. Iya. Lampu yang panjang tau nggak, yang lehernya yang begini, nukik. yang nukik ya kan. Bawahnya tuh ada plat kan. Nah ini bawahnya lampu ditaruh sini. Makanya ada buletan ini nih, ini buat lampu sebenarnya nukik ke atas. Nah terus yang ini gue mau copot sebenarnya karena kadang kalau misalnya gue lagi syuting dia suka ngalingin kan. Nah ini tadinya mau gue bikin supaya dia tuh bisa nutup ke atas. Berarti dipendekin? Enggak, kayak portable gitu. Kalau ini kan buat nyerap. Udah ada kan? Iya asap. Wah udah kebayang tuh, wah pakai portable, taruh atas, jadi kan rapi bersih gitu kan. Udah nggak kebayang lagi setelah tahu harganya kan. Terus di sini tetap juga ada air. Iya dong. Iya. Masa api keluar? Gua kemarin bikin mau cuci tangan. Terus gue nanya sabunnya mana. Terus gue diketawain Nisa karena rumah sendiri gue nggak tahu sabunnya ada di mana. Sabunnya di sini tuh. Sini. Oh itu sabun. Ini sabun. Kayak gitu. Air aja. Ya, air. Kayak Gokil gitu. Juga. Api nih. Avatar. Ya, langsung ngeluarin jurus. Kenapa jadi avatar? Kalau untuk bagian ini, sebenarnya kalau bikin ini semua kan lumayan mahal lah ya. Cuman kan gue pengen yang bener-bener bagus kualitasnya. Jadi untungnya gue bisa kerjasama sama Blanco Germany, sebuah perusahaan yang memimpin pasar di Indonesia untuk produk premium kitchen sink sama mixer taps dari Jerman. Nah ini berbahan seal granit. Jadi bak cuci piring, keran air, manajemen sampah, atau aksesoris apapun yang berhubungan dengan air ada di dalam satu area kabinet ini. Semua perlengkapan Blanco ini menurut gue ya bikin aktivitas kayak cuci itu jadi kayak nyatu sama lebih efisien aja gitu kalau menurut gue gitu loh. Jadi makanya gue sempat semangat banget sih bikin konten buat masak. Karena nyucinya tuh sebenarnya nggak terlalu ribet gitu, gampang semenjak pakai Blanco ini juga gitu. Umur lo berapa? 28. Oke, berarti setahun lagi lah ya. Apanya? Berubah jadi marmer. Nggak, umur lo kan 28. Blanco ini umurnya 95. 95 tahun yang lalu kan dari Jerman. Terus masuk ke Indonesia tahun 1986. Terus Blanco udah kerjasama juga dengan berbagai macam proyek hunian ya. Kayak misalnya apartemen atau kantor yang premium kayak gitu. Yang menariknya pas gue ngobrol sama Blanco, mereka riset dan tahu kalau orang di dapur itu menghabiskan 60% waktunya di area sink ya, area sini. Dan cuma 25% di area kompor. Makanya air itu komponen paling penting di dapur. Dan dikembangin konsep Blanco Unit yang juga udah diaplikasikan di rumah gue ini. Kalau lo masak di rumah, sebagian besar waktu dihabiskan di mana? Di kasur ya, lo rebahan kan? Ibu lo yang masak kan? Nunggu, iya. nunggu doang. Nah, Blanco Unit ini mengintegrasikan ya, nyatuin semuanya. Bak cuci piring, keran air dapur, alat pemilah sampah dapur, sama aksesoris dapur buat efisiensi sekaligus ngasih nuansa premium juga. Gue sih suka bahannya karena bahannya steel granit Blanco ini keras sama kuat banget. Terbuat dari 80% butiran quartz steel granit dan 20% bahan campuran lainnya. Kayak ada akrilik, pewarna, sama lapisan pelindung. Sinknya ini sendiri juga tahan panas sampai 280 derajat. Dan warna sinknya ini nggak bakal berubah meski ketumpahan makanan atau minuman berwarna kayak misalnya kopi, kan gue suka minum kopi itu. Ketumpahan kopi dan lain-lain itu nggak akan berubah warnanya. Nah kalau ini namanya Blanco Subline 700U yang desainnya minimalis. Kan gue suka semua tuh yang minimalis, yang simple gitu. Tapi feel premiumnya tuh masih ada gitu. Nah buat bagian ini ada fitur Infino Drain yang bikin gue cuman perlu putar ke kanan atau kiri untuk menutup drainase. Di sini juga ada aksesoris floating grid yang menggantung di dalam area sink. Jadi fungsinya bisa untuk ngeringin cucian atau bisa juga untuk kebutuhan baking. Misalnya habis manasin makanan bisa ditaruh di sini
biar adem. Bagian keran airnya yang gue suka karena ini yang paling penting dalam mendesain dapur ya. Karena bagian ini yang kelihatan pertama kali kalau misalnya kita ke dapur yang langsung kelihatan kan memang keran airnya. Kalau ini namanya Blanco Culina X Mixer Taps. Bisa ditarik, diputar 360 derajat, jadi gampang buat bersihin area seluruh sink. Dan ada 2 tipe aliran juga bisa lewat 1 tombol di bagian sini. Soap dispenser yang tadi yang gue baru tahu ini, ya kan, gue juga suka banget karena warnanya nih jadi seragam. Dengan finishing mixer tapsnya bisa juga buat cuci tangan, cuci piring, dan isi ulangnya juga gampang, cuman perlu buka bagian atasnya. Biasanya kabinet bagian bawah ini dipakai untuk menyimpan berbagai macam perintilan dapur, tapi Blanco unit ini nyulap bagian bawah sebagai tempat, nah ini namanya waste management nih. Nih, waste management. Konsep waste management Blanco ini untuk bantu lingkungan dengan cara milah-milah sampah sebelum dibuang. Nah, ini ada yang namanya Button Pro 60 manual, hadir dengan konsep laci, jadi sampah nggak akan kelihatan walaupun pintu lemari dibuka. Kita bisa pilah tuh sampah jadi 3 bagian. Karena gue sudah menikah, biasanya kan istri pasti pengen nambah-nambahin perintilan macem-macem kan. Yang bisa dia tambahin, cuman ini doang. Lu lihat nggak tuh? Sendok-sendok gue begini. Emas tuh ya. Iya, berasa rumah si skakol tau nggak? Tapi gue nggak tahu nih dapat dari mana si Anissa ya. Cuman emas-emasan doang sih pasti sih, bukan beneran gitu. Cuman buat lucu-lucuan, tapi buat gue ini bukan gue banget sih, ya nggak sih? Oke, ini area taman. Tamannya juga diperbaruin, sekarang dikatasin karena pohon di sini suka pada mati gara-gara akarnya kurang panjang. Jadi makanya tuh dikatasin sini buat tanahnya, pohonnya biar akarnya bisa panjang kemana-mana ya. Lampunya sengaja dibikin kedap-kedip supaya tanamannya kalau malam suka joget. Memang anak selatan banget ya. Iya. Suka joget. Selatan aja. Gua nggak tahu nih pohon apa ya. Lo tau pohon apa nggak sih nih? Nggak tahu. Apa? Nggak tahu gue juga. Pohon apaan ini ya? Pohon Nah, kemarin ini roboh nih. Masuk ke situ gara-gara ada angin. Ada Tiba-tiba angin. pagi-pagi Anissa bilang pohonnya roboh, pohon roboh. Gue mana? Masuk ke sana. Ngejeroak gitu. Makanya sekarang Diikat. lagi ya, supaya lebih tegak. Nah di sini tempat makan juga di sini. Tapi ini pas awal ngedesain rumah, salah satu yang jadi tempat favorit gue kan tempat makan ini ya. Cuma ini jarang banget dipakai. Makanya dipakai buat perang makanan gitu. Iya, buat syuting-syuting doang gitu. Iya, syuting doang. Kipas angin juga sekarang ada baru ya. Oh iya, ada Dulu kan baru. kipas anginnya biasa tuh. Oke, kita ke arah sana. Ini bangunan baru nih. Nah, itu tadi dari area taman. Kalau kita keluar tuh langsung ke sini. Nah, ini yang direnovasi. Bangunan baru tuh semuanya ada di sebelah sini. Salah satunya yang gue bikin adalah studio buat syuting YouTube. Tapi seringkali dipakai buat hal-hal lain. Contohnya sekarang kayak di dalam lagi ada Ical, stand up komedian, mencoba menghibur Aksa anak gua. Karena Aksa anak gua tuh susah banget ketawa, orangnya serius banget ya. Jadi khusus hari ini gue minta Ical datang ke rumah, boleh nggak lo hibur-hibur Aksa aja gitu. Gue kasih job deh buat lo stand up depan anak gue gitu. Nah tuh dia lagi di situ sekarang. Gue kayaknya nggak mau ganggu ya, cuman nggak apa-apa kali ya kita ngintip bentar ya. Kita lihat. Ya, perkenalkan Nah, saya Ical Tuh. Kate, umur saya ini saya akan Ical. selalu dari awal Iya. Nggak apa-apa, terusin. Iya, jadi Nah, ini Ical awal ini. kuliah saya tuh ilmu komunikasi. Tuh, lagi stand up buat Aksa. Nah, waktu itu saya jemput sudah dia. Saya bonceng dia. Saya bonceng kenceng-kenceng. Langsung ketabrak. Aksa. Aduh bang, susah banget Iya ini bang. makanya si Aksa itu emang susah banget ketawanya. Hanya Udah berapa lama? Udah 2 jam saya bang stand up ini bang, nggak ada. Udah 2 jam? Iya bang. Maksudku saya pikirnya kayak biasa gitu bang, ngehibur kerabatnya Bang Radit, mungkin Iya, adiknya iya. atau ke Anissa. Iya. Saya nggak mikir bang, tau Kak, Iya, ini iya. Aksa gimana dong bang? Aduh. Coba susah lagi, banget kasih lagi. Nah, saya itu juga punya pacar loh. Halo, assalamualaikum. Halo, Di sini sayang, nih. di sini Mbak. Nah, saya itu punya pacar. Dia itu anak kuliah. Ya udah kita Cuma tinggalin aja ya. Waktu Terusin ya, iya, Ical ya. Waktu dia Itu lumayan tuh. baru ini dapat bang dari 2 lumayan, jam yang lumayan. lalu nih Ya, bang. lumayan. Ekspresinya. Terusin aja, Ical ya. Iya, siap Iya, bang. ayo. Jadi waktu itu Tadi kan kita dari studio kita maju masuk ke daerah sini. Ini buat nunggu ya anak-anak komik atau apapun lah bisa nunggu di sini, ada klien. Walaupun sebagian besar banyak kalau kita lagi ada syutingan buat brand gitu, misalnya klien mau datang kita kasih ruangan di sini. Ini sebenarnya ruangan buat Anissa ya. Ini ruangan buat istri. Jadi Anissa tuh pengen banget
punya ruangan sendiri yang dia bisa foto, bisa les, bisa main sama anak. Akhirnya gue bikinin satu ruangan ini. Desainnya terserah dia, dibikinnya sama dia, gayanya American Classic tuh, Du. Gokil. Ini ada hanging gardennya. Dia tuh dari atas sampai bawah, kalau malam dia nyala biasanya lampunya. Nah itu di situ area taman, anak-anak kalau mau nge-vape, mau ngapain tuh bisa di sudut yang sebelah situ. Nah ini tangganya nih agak maksa sebenarnya ya. Lo pernah naik tangga ini gak sih? Iya. Kecil banget kan? Kecil banget, makanya gue harus pegangan. Nah enaknya juga di sini kadang-kadang kalau lagi kerja, lagi syuting, suka denger suara anak-anak tuh di situ tuh. Ada Alea, lagi main ya? Iya lagi pada main, gue bisa denger, bisa lihat dari situ. Oke, next kita langsung ke atas. Oke. Let's go. Oke, ini kamar gua, naiknya dari tangga langsung ke atas, ke depan pintu, dan di sini kamarnya udah pernah gue turin juga beberapa kali, jadi nggak perlu gua kasih tahu lagi ya. Dia masih kayak gini-gini aja, ada beberapa perubahan desain sedikit. Kayak kita punya satu sofa lama yang nggak tahu mau diapain, akhirnya kita paksa taruh sini, tapi akhirnya jadi jelek, mungkin akan kita taruh di bawah atau tempat lain. Yang paling enak sebenarnya yang gue nggak nyesel untuk punya AC sentral. Jadi AC sentral ini yang ada di atas, di seluruh rumah ini kita pasang AC sentral. Jadi AC-nya itu nggak perlu kita mounting lagi. Jadi kelihatannya tuh jauh lebih rapi dan ruangannya jauh lebih dingin. Dan ternyata listriknya juga nggak sebesar yang kita pikirin. Karena kalau kita pikir pakai AC sentral kan pasti mahal tuh, tapi ternyata enggak. Gue ada rencana mau pakai solar panel. Kita udah nyari 2 vendor, jadi supaya penggunaan listrik bisa jauh lebih hemat lagi dan bisa pakai listrik tenaga surya gitu ya dari matahari. Wardrobe juga udah sempet ya gua kasih lihat. Mungkin kamar mandi kali yang lebih detail ya sekarang nih. Oke, ini kamar mandi. Gua kalau mandi lama, nggak tahu kalau lu kalau mandi lama nggak? Cepet kalau gue. Berapa biasanya? Nggak ada 5 menit. 5 menit. Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada ya? Karena di atas 5 menit itu apa? Adik lu udah gedor-gedor kan? Gantian. Makanya shower harus bagus kalau gue. Jadi highlightnya mungkin di gue di showernya. Di shower. Nah ini shower setnya gue suka banget. Di mounting ke dinding juga. Waktu pertama-tama sih gue masih agak bingung kan. Mana dingin mana panas. Tapi ternyata lama-lama jadi terbiasa juga. Lebih gampang juga. Nah biasanya nih kalau gue lagi tour atau keluar kota ya. Kalau kita nginep di hotel. Lo pernah ngerasain gak sih lo mandi nih? Terus air panasnya kan nyala. Iya. Terus kayak lu kepanasan nih mau dinginin, lu kayak gerakin dikit tiba-tiba jadi dingin banget. Jadi dingin banget. Terus kalau gue panasin jadi panas banget. Panas banget. Gitu. Iya. Kalau di sini gue tuh sangat concern kayak gitu-gitu kan. Karena gue orangnya kayak ini mau panas mau dingin. Dia ada yang pakai namanya thermostatic mixer. Jadi nggak ngagetin lah panas dinginnya gitu maksudnya. Suhu airnya jadi stabil. Nyalainnya juga gampang sih, cuma tinggal kayak gitu doang. Yang sebelah situ lagi. Nah, kayak gitu. Ya udah gue mandi dulu ya. Kan masih syuting. Nah ini shower set dari Brizo Siderna. Walaupun ini brandnya dari USA, dari Amerika ya, tapi spare partnya banyak di Leisure2, jadi nggak usah khawatir juga sih. Range desainnya tuh banyak ya, macem-macem ya. Ada yang klasik, ada yang tradisional, sama yang minimalis. Gue sih sengaja pilih yang kayak gini nih. Menurut gue ini perpaduannya antara yang agak modern, ada elegannya dikit, minimalis juga. Cocok lah buat kayak gini. Tapi yang males nih kadang-kadang kalau lo mau beli shower yang bagus atau barang-barang buat rumah lah yang bagus tuh inden suka lama tuh. Nah buat gue ini cocok karena indennya cuma 2-3 bulan. Brizo ini tepat banget kalau lo orang yang gak sabaran kayak gue yang indennya pengen cepet. Lo kalau beli gayung suka inden? Enggak, nunggu ada yang lewat, gue mah. Kayak ini klosetnya juga dari Leisure2 juga. Kalau kloset gue ini dari Jerman. Kloset dari Jerman. Udah kayak transfer bola. Beda loh ini apa namanya? Coba gue coba sekarang ya. Jangan dulu, jangan dong. Ini ada soft close-nya, jadi kalau ditutup dia nggak bunyi. Tuh. Oh iya. Nah sama seat covernya nih yang gue suka, dia mudah buat dilepas pasang. Jadi kalau mau dibersihin tuh gampang. Nah ini juga nih. Gue tinggal mencet gini doang nih bisa nyemprot nih, coba ya. Bang jangan bang, ke gue bang. Sayang kamera lu nih masalahnya. Iya benar juga sih. Ini kita tuh rumah udah tiba-tiba udah malam ya. Panjang juga ya. dari sore tiba-tiba udah malam ya. Tadi udah ngelihat kamar, kalau gue sempat tour juga kan kemarin sebelumnya, dari kamar itu ngelewatin ruang kucing, kamar kucing, terus habis itu ngelewatin ruang main anak yang gue bikin ruang kerja di depannya supaya gue kalau sambil kerja tuh bisa ketemu sama Alia atau Aksa. Keren nggak maksudnya? Iya, keren. Jadi dan si Anissa juga nggak mau gue jauh-jauh dari dia. Emang posesif dia. Pokoknya ruang kerja gue harus dekat-dekat dia di lantai 3 gitu. Nah tadinya pas gue bangun ini renovasi itu belum ada Aksa.
Jadi, Oh, makanya kalau kita masuk kamar Alea di sini, ini ada pembatasnya. Tadinya ini kan cuman kamar Alea. Kamar Alea doang. Tapi gue udah nyiapin kalau punya anak 2. Jadinya gue minta sama arsitek gue bikin pembatas ini bisa ditutup. Nah, jadi kalau anaknya 2 tinggal ditutup. tinggal Nggak ditutup. tahu beneran kejadian. Aksa lahir ya, Aksa lahir jadi ini bisa dibuka. Kamarnya Aksa nggak akan gue turin karena si ibunya, si Anissa pengen room tour sendiri, dia bilang gitu. Kan kita suka rebutan konten nih. Jadi nggak turin. Cuman kamar Ale aja ya, kamar Ale kayak gini ya. Gue nggak terlalu suka kamar anak yang terlalu anak-anak, kan biasanya kayak gitu kan. Warnanya macem-macem, ada gambar aneh-aneh Gambar-gambar. kan. Ini Snoopy, tapi ini wajar bang. Anak kecil Snoopy, ya kan. Kadang kan di kamar anak ada yang ditaruh sini poster Megadeth. Ada lah. Itu anak siapa? Anak siapa Megadeth? Oke, sebelum kita ke bawah ya, ini kita mampir dulu ke kamar mandi anak. Di sini banyak perlengkapan yang gue beli juga dari Le Chateau ya, seperti di kamar mandi utama karena itu brand dari Eropa ya, tepatnya dari Itali. Ini kerannya masih dari Brizo dan Delta, desainnya masih bagus juga. Ini wastafelnya Cio ya, warnanya hijau, gue suka banget, high quality keramik juga dengan finishing Grand Mustio. Yang gue suka nih selain warnanya hijau kan jadi kayak agak sentral ya Du ya di di kamar mandi ini juga desainnya rimnya tipis jadi kesan minimalisnya tuh dapet. Ini warnanya juga ada banyak kalau kalian mau ada bisa milih ya dari mulai glossy, matte sama marmer finishingnya tuh beda-beda. Nah ini buat tempat mandinya Aksa ya, kadang-kadang Aksa kalau mandi pagi suka di sini dia kan kepalanya di sini terus kita suka kasih tab lihat harga saham naik turun gitu kan tergantung moodnya dia. Kalau ketawa sih Du kan anaknya emang kayak gitu mau gimana dong? Memang beda, Emang beda anak ya. kedua. Jadi di sini ya gitu. Ini buat mandi ya, semua mereka ada di sini. Oke, ini terakhir ya di depan ruang kerja ya, area buat anak-anak kerja. Di sini ada taman, ada tangga langsung ke lantai 2. Ini langsung buat ke garasi, bisa langsung keluar dari rumah. Terima kasih Pandu ya buat hari ini ya, udah Iya, Pak. mau megangin kamera. Sama-sama, Sini, Bang. Gue kasih Sini, ke Bang. Fadil lagi. Iya. Cuman kaki gua kenapa berat ya? Lo kan mungkin tadi habis naik-naik ke atas kali ya, pegel apa gimana? Iya kali efek ini. Masalahnya Kaki yang mana? Sebelah kiri doang. Enggak, bukan apa-apa. Udah. Thank you Aman ya. ya? Ya udah, Bang. Yuk, yuk. Urut dah, abis ini. Ya. Makasih, Bang. Yuk, yuk, yuk.